vaksin kok kenapa jadi vakum? Nah, karena nggak harus habis waktu di jalan. Terus kelebihannya lagi kita lebih safety. Inspirasinya mengecil. Biasanya konteksnya jadi kayak radio rumah. Followers juga ngaruh. Hai Walkers, balik lagi bersama gue Bro. saya Mas dan kita berdua Mas Bro. Oke. Enak ya? Enak? Enak. Oke, Mas nah, Bro. boleh. Kita punya konten baru nih di sini ya, Mas ya. Hari ini kita akan ngasih konten namanya PJJ. Apa PJJ? PJJ itu podcast jarak jauh. Podcast jarak jauh ya? Iya, karena kalau selama ini kan mungkin PJJ dikenalnya di anak-anak sekolah kali ya. Karena kalau PJJ yang umumnya kita dengar itu adalah pembelajaran jarak jauh. Nah, di konten Walkerspedia kita namanya PJJ juga, tapi bukan pembelajaran, tetapi podcast jarak jauh. Apa sih yang beda dari konten kita nih yang sekarang nih? Jadi karena memang di masa PPKM darurat seperti ini kan kita dilarang untuk berinteraksi ya, atau mobilitas juga benar-benar diperketat lagi ya. Mau nggak mau kan kita nggak bisa berinteraksi langsung dengan narasumber. Jadi kita nggak bisa datang ke narasumber atau narasumber datang ke studio kita. Jadi mau nggak mau kita podcastnya jarak jauh aja. Jadi intinya gitu, kita berusaha untuk mengikuti peraturan nih dengan prokes. Sekarang lagi PPKM ya, jadi kita nggak kemana-mana. Kita bikin konten namanya podcast jarak jauh. Kita ajak ngobrol orang-orang dengan profesi-profesi khusus ya. Kita tanya bagaimana sih mereka menjalani kesehariannya dan pekerjaannya di PJJ ini. Dan jangan lupa 5M juga ya, 5M ya. Yang pertama itu selalu menjaga jarak. Yang kedua selalu untuk mencuci tangan. Yang ketiga selalu memakai masker ya. Yang keempat selalu menjauhi kerumunan, dan yang kelima membatasi mobilitas mobilitas dan membatasi untuk interaksi juga. Oke, Mas, biar nggak terlalu panjang nih, kita langsung aja nih konten kita kali ini. Nah, di Zoom kita udah ada siapa? Udah ada Mas Dodo. Halo Mas Dodo. What's up? Kembali lagi untuk menemani ruang dengar Anda. Dodo Harahap kembali menemani Anda. Halo. Nih Mas Dodo, gimana Mas Dodo? Kabarnya nih di masa PPKM ini seperti apa nih Mas Dodo nih? Kabarnya masih mencoba berjuang supaya tetap ngebul dapur. Terus ya alhamdulillah masih bisa mendapat lapangan pekerjaan, masih bisa bertahan juga. Karena memang sejauh ini alhamdulillah sih masih bisa siaran. Apa yang berubah sih dengan PPKM sekarang nih, dengan keadaan sekarang? Dan dengan kebiasaan lu sebagai penyiar tuh apa sih yang berubah? Yang pasti udah nggak bisa lagi sering-sering ke studio. Malah di tahun lalu tuh kita setahun dari bulan Maret sampai bisa dibilang sampai vaksin baru masuk tuh yang siaran di rumah itu yang reguler aja. Kalau gue sendiri emang kan siarannya malam 8 sampai 11 malam, jadi harus di rumah. Jadi yang diprioritaskan itu untuk yang penyiar utama nih, penyiar pagi atau penyiar sore gitu. Nah, kalau dari lu sendiri Mas sebagai penyiar, lu dengan program PPKM ini sendiri lu setuju nggak sih? Setuju dengan PPKM, tetapi kalau gue yang setuju kayaknya juga kurang ya. Jadi emang mestinya bareng-bareng setujunya supaya nggak kelamaan juga PPKM-nya. Betul, nggak enak juga ya kelamaan di rumah ya. Iya, karena herd immunity itu kan juga emang harus dibangunnya juga dengan ya itu kita harus jaga jarak banget dan juga harus vaksin gitu kan. Malah sekarang vaksin udah jadi kayak tiket kan. Lo mau ngelamar harus ngambilin vaksin sertifikat gitu sih. Gitu. Walaupun once harus vakum, sekali vakum oke lah total, tapi habis itu cepet ya langsung bounce back gitu ya. Vaksin kok kenapa jadi vakum? Vaksin. Iya, vakum. Ketika orang ketika ada PPKM kan dia harus vakum. Ini emang kadang-kadang. Oh iya betul. Iya gitu. Benar. Sebentar aja vakumnya, jangan lama-lama. Betul. Supaya udah turun, udah kita tetap
protokol ya itu. Ini keren nih berdua nih protokol kan berdua ya. Iya. Bro, sebagai Nggak seorang baik apa. penyiar nih bro, ketika lo harus WFH dan lo harus siaran di rumah, apa sih kelebihan dan kekurangannya mungkin ya ketika lo siaran di rumah apa? Kelebihannya di rumah tuh jadi kita menghemat tenaga karena nggak harus habis waktu di jalan. Terus kelebihannya lagi kita lebih safety karena di pandemi ini, karena kan bisa dibilang juga ruang tertutup itu menjadi yang utama kan sarana untuk penularannya. Kekurangannya adalah jadinya tuh kita apa ya, komunikasi kurang, terus tergantung sama internet dan juga listrik. Disrupsinya banyak banget. Apalagi kalau hujan, gue nyerah sih kalau hujan karena masuk tuh Bocor suara ya? noise, rintikan hujannya, Oke. petir gitu-gitu kan. So far kalau di radio ya tetap fun sih, karena memang itu yang ditekenin banget sama tim. Gak boleh stres, fun ya udah. Ya. Berarti Gitu. lo investasi juga atau ada perangkat-perangkat yang memang diinvestasikan dari kantor untuk lo pergunakan di rumah nggak? Atau lo investasi sendiri? Nah, kalau gue kan part time ya hitungannya ya. Betul. Jadi memang kekurangannya itu yang sudah disadari oleh CEO gue dan juga oleh tim gue adalah kalau siaran dari rumah adalah kualitas audio nih, karena kita kan jualannya audio ya. Nah, kebetulan gue cukup peka kali ya. Jadi waktu baru PSBB waktu itu kan, PSBB gue langsung tuh ngobrol sama, karena kan gue juga ngisi suara iklan kan, VO juga kan. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI Station. Gue ngobrol sama orang audio. Iya, gue ngobrol sama orang audio pos. Apa ya yang bagus nih buat home studio yang kecil-kecilan? Oh, lo pakai ini aja, speknya dikasih tahu. Gue search, ya udah. Akhirnya gue coba pelan-pelan. Beli mic dulu, beli sound card, beli ring light, beli lighting ini itu, beli webcam. Akhirnya ya udah, sekarang kalau mau ada apa-apa gue udah ready. Kayak yuk, lo mau apa, klien mau apa, udah ada nih. Gitu sih. Oke. Bro, sebagai seorang penyiar ya, lu kan harus punya inspirasi ya ketika lu siaran ya. Kalau ketika lu di rumah terus, apa tuh inspirasi lu bisa dapat dari mana tuh bro? Nah ini menarik nih, ini emang bener. Jadi kesulitan itu juga tuh, karena kita nggak jalan kaki, kita nggak naik Transjakarta, gue nggak nyetir, gue nggak keluar. Jadi bukan nggak ada inspirasi sih, inspirasinya mengecil. Biasanya kalau gue keluar kan, semua tuh emang kalau penyiar radio itu emang diharuskan nonton, baca, dengerin lagu, ngobrol sama orang supaya bisa jadi bahan siaran kan. Tapi ketika di rumah jadi mempersempit dan konteksnya jadi kayak radio rumah. Jadi gue ngebahas yang gue lakuin di rumah, gue ngeliat yang lewat depan rumah gue, kejadian di rumah apa, terus yang setidaknya bisa relate juga dengan pendengar yang emang di rumah aja. Kadang karena gue siaran malam ini cukup surprise sih, yang pendengar hampir gak banyak banget sih, hampir 30-40% di jam malam itu memang driver taksi online dan konvensional. Nah, gue untuk me-reach mereka susah tuh, karena gue nggak keluar, gue nggak tahu kondisi di luar gimana. Ada yang mereport gue, "Do, nih dengerin lo nih." Jadi teman-teman gue ada tuh ngasih foto lewat WA. Nih, lo sapa. Wah, itu hoki banget gue kayak bisa nyentuh mereka tuh personal, karena teman gue capture ini nama drivernya, wah itu gue catat. Itu sih cuma kayak gitu doang, mesti pekanya tuh di digital emang sekarang. Iya, Gue nggak bisa lagi untuk nyamperin, untuk yang sapa. Sempat pernah ya kita hampir balik lagi ya awal tahun kemarin. Cuman sekarang PPKM ya kayak reunian ya. Iya. Kayak balik lagi ke awal kemarin. Cuman bedanya udah ada vaksin aja sekarang gitu sih. Sekarang juga banyak radio-radio station itu juga selain mereka ngedengerin suara, mereka juga ada channel YouTube-nya juga ya mungkin ya? Betul. Oke. Nah, apa namanya, memang digital sekarang ini kan semakin terbuka lebar ya, khususnya bagi pelaku-pelaku dunia usaha gitu ya. Dan lu sendiri nih, sebagai penyiar gitu ya, mungkin banyak anak muda yang pengen juga cita-citanya sebagai penyiar. Nah, lu sendiri perjalanan karir lu tuh kayak gimana sih dulu? Pertama kali siaran dipaksa, yuk gue anterin ke tempat radio di Bogor. Dari situ nggak taunya gue nggak lama di situ, karena rumah gue di Bekasi. Betul. Gue kuliah di Lenteng Agung, tapi gue siarannya di Bogor. Jadi semacam si program director itu nggak tega sama gue. Lu tuh nggak dapat profit lo di sini. Udah gitu akhirnya gue pindah ke radio yang ada di Depok. Nah itu cukup lama, karena itu tadinya radio dangdut. Awalnya gue radio dangdut, tapi gue nggak siaran dangdut, gue siaran popnya. Ternyata begini ya. Ya baru sampai sekarang udah radio. Untuk radio yang benar-benar gue ambil ilmunya banget sih, ini radio ketiga kan, yang Bogor, Depok, terus ada beberapa radio yang gue nggak lama. Nah ini yang ini kayak
yang ketiganya lah yang menurut gue ilmunya tuh banyak banget. Banyak yang bilang radio ini ya, apa namanya, sangat klasik sekarang ya kan, udah digital ya. Betul. Justru yang klasik sekarang lagi balik semua tuh, udah pada vintage ya, koleksi vinil, tuh style balik lagi, ya kan, celana cingkrang balik lagi, ya gitu aja sih. Sebenarnya muter-muter aja tren. Selain lu jual suara, kalau penyiar itu harus ngatur alat atau apa misalnya kayak gitu, itu ada keahlian tertentu juga nggak sih selain untuk jual suara jadi penyiar itu? Kalau buat worker sendiri yang pengen tahu lebih luasnya lagi penyiar itu apa, misalnya cuma jual suara, sebenarnya sekarang ini suara yang dijual tuh udah nggak bagus, tapi harus unik. Alat itu bisa di training, itu bisa di training, itu ada trainingnya. Tapi memang nggak cuma jualan suara doang. Ternyata untuk sekarang ini ya. Followers juga ngaruh. Iya. Lo mau bagus siarannya penting followers tuh ya. Yang kedua, ini masih nih, wawasan tuh masih banget. Sekarang tuh pop culture-nya gimana, wawasannya, terus wawasan umumnya peka sama kejadiannya sekarang gimana, dia update apa enggak, itu sih. Satu lagi, lo harus melek digital banget karena sekarang radio itu udah 360. Lo harus bisa didengar sama dilihat. Nah, tuh dengerin workers, jadi nggak cuma jual suara, ternyata memang followers juga dibutuhkan juga ya Do ya, berarti ya Do ya? Ternyata sekarang ini. Tapi kalau emang nggak ketolong juga, cuma followers yang nolong mah ya nggak bakal lama juga di dunia radio. Tetap lo mesti punya yang lainnya. Kalau followers doang lo nggak bisa siaran ya tetap aja. Sebagai penyiar gitu ya di PPKM kayak begini kan emang benar-benar pure kerja di rumah nih, ya kan? Nah, kalau misalkan ribet nggak sih lo kerja dari rumah tuh? Ya, repot bener. Gue harus setup studio sendiri. Terus moodnya harus dibangun banget. Kalau dulu ke studio, moodnya adalah ketika lo nyampe studio, lo harus rebahan dulu atau lo ngapain dulu kayak makan yang lo suka atau minum apa kayak gitu. Udah cuma kayak yaudah gue duduk di sofa diam. Setelah itu udah waktunya gue baru masuk. Kalau sekarang ya harus maklumin sih, kayak kan semuanya serba remote ya. Jadi ketika gue udah gue mau sekarang tapi penyiar sebelum gue belum kelar. Dia ada trouble sama internetnya. Ya gue harus tapi kan memang ada dua PC yang bisa di remote. Yang satu lagi ini punya music director. Nah ini juga harus, ya kita emang harus koordinasi sih. Intinya lo mau ngebut, kalau teman lo masih nggak bisa ngebut ya lo nggak bakal bisa ngebut. Jadi lo emang harus jalan bareng-bareng. Nggak bisa jalan sendirian gitu. Itu sih yang ribetnya. Dan kadang kalau hardware juga trouble, ya itu juga udahlah, shit happen-nya kayak gitulah. Iya, nah berarti kan gini Dok, lu kan sebagai penyiar juga mungkin ada beberapa pekerjaan di luar penyiar juga yang emang lu jalanin gitu ya. Nah, ngaruh nggak sih sama pekerjaan-pekerjaan di luar selain jadi penyiar sekarang itu? Apakah mungkin jadi yang biasanya ada kerjaan, tiba-tiba nggak ada kerjaan, atau justru malah nambah pekerjaannya atau gimana? Efek dari penyiar radio paling nge-MC, terus yang emang hoki punya gift suaranya enak buat dijual ya, voice over talent. Nah ternyata teman-teman gue tuh yang terdampak banget itu yang MC karena event outdoor nol, indoor outdoor nol. Tahun lalu malah nggak ada wedding. Betul. Jadi itu yang raja-raja ratu-ratunya wedding, event MC tuh nol tuh. Jadi mereka mengandalkan webinar dan mereka membuka apa ya? Virtual class public speaking. Nah gitu tuh, dengan harga yang berbeda. Wah itu kenceng tuh, karena memang pakarnya yang ngomong kan. Kalau gue alhamdulillah karena gue balance antara MC sama VO. Tapi VO ini nih yang ternyata banyak yang kayak apa ya, mereka kayak melihat oh ini orang di rumah aja, sinema tutup, budget buat sinema bisa di-cut nih. Betul. Kita bikin yang digital yuk. Nah itu tuh callingan banyak tuh, masuk do ini gitu. Tapi ya gitu, tetap deg-degan juga kan harus ke studio. Walaupun klien kayak gini virtual, tapi kita kayak di studio, jangan kelamaan juga nih, revisi ini itunya. Jadi ya ada sih plus minusnya. Virtual juga banyak webinar, tapi ya gitu, dengan protokol yang waktu itu sih masih belum kayak sekarang ya. Mereka beranggapan bahwa belum ada nih airborne nih, jadi lo datang aja, kita punya green screen, kita nanti yang hadir di screen ini bukan di kursi tapi di screen. Jadi gue nyebutnya
bukan yang sudah hadir di tempat tapi yang sudah hadir di screen, aneh ya. Terus saya undur apa? Gue lupa deh. Saya undur dari screen, bukan undur diri. Aneh deh, pokoknya kayak apa sih ini? Ini apa sih? Gue kerja apaan kayak gini awal-awalnya gitu, dan sharing ke teman-teman juga bilang, iya agak aneh ya. Kita mata begini sedikit nih ngeliat prompter ke bawah gini nih kelihatan kita nyontek, jadi kayak nah kali ini gimana jadi kita diskusi juga. Nah kalau di TV kan enak tuh, di belakang kamera prompternya kita bisa pointing nggak, di samping ya kelihatan nyontek nih, gimana. Emang harus belajar banget ininya, cue cardnya apa, prompternya gila sih, itu emang challenge-nya. Nggak boleh kelihatan mureh juga, suka ngintip contekan. Terkait sama teman-teman workers nih, kita kan juga penonton kita pekerja-pekerja ya, yang memang kita harus bilang suka nggak suka dan mau nggak mau, mungkin ada beberapa yang memang pekerjaannya tidak membuat dia bisa stay di rumah gitu. Mungkin ada pesan-pesan dari lo gimana sih cara, karena sebetulnya lo juga kan orang media ya, orang media juga kan sebetulnya kan boleh ke kantor kalau memang diperlukan gitu ya. Harus. Iya memang esensial sih. Nah, lo sendiri mungkin bisa ngasih tips atau gimana sih cara keluar yang sehat menurut lo buat workers yang nonton kita nih? Iya nih, gue juga pengen nyemangatin juga buat workers yang emang mau nggak mau harus berjibaku dengan ya rimbanya yang kayak gini ya. Intinya kalau emang gue nggak mau keluar, gue mengandalkan diri gue untuk tetap di rumah demi sehat, tapi lo nggak bisa ngasilin duit, ya nggak bener juga kan. Jadi kalau gue bilang sih balik lagi ke yang tadi tuh 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, terus juga menjauhi kerumunan, terus membatasi mobilitas. Jadi kalau memang mobilitas saya cuma ke kantor, kan kantor bukannya dia selesai lebih cepat ya, jam 3. Ya udah lo cabut aja setelah itu. Jadi ya kalau bos lo minta yang lebih, ya lo bisa ngobrolin lah bahwa seenggaknya gue ke kantor udah memenuhi standarnya kantor. Belum diminta lembur ya jangan gitu ya, bisa diobrolin. Terus masker double, karena memang kantor tuh klasternya tuh memang paling tinggi. Teman-teman gue banyak ternyata yang OTG, bukan dari radio tapi dari yang di luar kantor itu. Plus ya itu sih, lo harus, kalau di kantor gue lumayan ketat nih. Kalau yang naik kendaraan umum, yang pakai hijab sama yang cowok ya semuanya lah harus ganti baju. Karena ini kita nih akan nyentuh semua peralatan kan. Betul. Terus ganti baju baru lo bisa. Jadi itu kita bawanya udah yang bawa baju ganti. Nah nggak tahu nih kalau di workers gimana peraturannya. Sebisa mungkin kayak gitu biar saling jaga aja. Oke Mas Dodo, thank you very much. Thank you banget Mas Dodo. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini ada manfaatnya ya buat teman-teman workers ya. Betul. Thank you dah Mas Dodo. Thank you. Mas, dari obrolan kita sama Mas Dodo nih, apa sih yang kira-kira bisa dibungkus dari obrolan kita hari ini? Iya, intinya di masa PPKM seperti sekarang ini, kita tetap harus produktif. Betul. Nah, contohnya seperti Mas Dodo ini. Dia seorang penyiar yang tadinya mungkin siaran di studio, sekarang harus siaran di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan bagi workers yang ada di rumah. Baik workers ada di rumah atau mungkin keluar rumah, karena mengharuskan pekerjaannya di bidang esensial juga ya. Yang harus datang ke kantor ya. Betul. Dan jangan lupa juga untuk selalu menggunakan maskernya yang 2 lapis. Oke, kalau dari Bro nih, pesannya mungkin selain pakai masker dan 5M ya. Betul. Itu teman-teman worker juga harus tetap istirahat yang cukup, makan yang baik dan teratur supaya imunitas kalian tetap terjaga gitu. Jadi walaupun ada virus-virus ya mudah-mudahan bisa tertangkal dengan imunitas kalian yang baik gitu. Dan yang penting happy juga. Oke, harus happy ya. Betul. Kalau mau happy nonton Workerspedia. Oke. Happy harus nonton Workerspedia tuh. Oke. Jadi buat teman-teman workers jangan lupa like, comment, share dan subscribe konten-konten kita supaya kalian selalu terupdate dan supaya kita juga happy nih bikin konten. Ada yang like. Oke. Bener nggak? Sip, thank you. Dan gua Mas dan gua Bro. Kita Mas Bro. Sampai jumpa di konten Workerspedia selanjutnya, karena Workerspedia channelnya pencari kerja. Tapi ini yang bener dulu loh. Ini emang double-double ya jadi ribet.